Mbak ini berbicara soal strategi, saya juga ingin membahas soal strategi komunikasi pemerintah. Ya. Apalagi dalam situasi rentan seperti ini, banyak masyarakat yang menderita karena bencana. Segala sesuatunya itu menjadi sangat sensitif di telinga kalau kita mendengar pernyataan-pernyataan pejabat publik yang sepertinya nir empati. Waktu itu kita membahas panjang kali lebar soal Kepala BNPB yang bilang bahwa bencana di Sumatera tidak semencekam media sosial. Menyusul lagi pernyataan-pernyataan lain yang seolah-olah membandingkan negara sudah mengeluarkan berapa untuk masyarakat di Sumatera, rakyat belum mengeluarkan bagaimana, tapi si paling viral begitu kan. Banyak sekali pernyataan yang seperti blunder menyakiti. Ya. Kenapa itu seolah terus-menerus terjadi, Mbak Yeni? Bukan hanya ketika bencana Sumatera, tapi setahun belakangan ini. Jadi kalau ada pejabat justru mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak empatik terhadap penderitaan rakyat, hanya karena tidak ingin terlihat jelek di mata bosnya, nah menurut saya ini masalah besar. Ini masalah yang harus diatasi oleh Presiden Prabowo. Karena Presiden Prabowo niatnya sudah baik, langsung turun ke lapangan. Ini yang kita himbau agar para pejabat publik tolong dong. Kalau memang nggak bisa bekerja secara maksimal, secara efisien, minimal menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang blunder dan makin menyakiti perasaan rakyat. Presiden bahkan sempat menyinggung, Mbak Yeni, soal ada pejabat-pejabat yang seolah menjadikan bencana Sumatera itu sebagai objek wisata. Nah, itu apa, Mbak Yeni? Menurut Mbak Yeni itu apa sih motifnya? Lagi-lagi, apakah untuk menyenangkan Presiden terlihat untuk seperti sudah bekerja? Performanya selalu sudah bekerja, selalu di lapangan. Orientasinya itu adalah orientasi tampil, bukan orientasi hasil. Beda banget. Kalau orientasinya hasil, langsung lihat masyarakat yang sudah kami evakuasi jumlahnya sekian dan bisa diverifikasi. Dan kemudian mengundang banyak misalnya lembaga pemasyarakatan, aktivis sipil dan lain sebagainya untuk memverifikasi datanya. Ya. Atau bekerja sama bahkan mengundang mereka, tidak ragu-ragu melakukan itu. Ya. Nah, tapi kalau orientasinya hanya sekedar tampil, itu lain masalah, lain hal itu. Yang kemudian dilakukan ya aneh-aneh jadinya, kita lihatlah. Ada yang ya macam-macam lah. Ya. Nah, jadi hal-hal yang sifatnya gimmick. Nah, rakyatnya sekarang sudah cerdas. Ya. Buat mereka yang penting adalah anak saya bisa saya kasih makan nggak? Ya. Keluarga saya bisa saya cari nggak jenazahnya? Saya nggak punya alat berat untuk melakukan evakuasi. Saya nggak bisa ngangkut gelondongan-gelondongan besar ini. Yang punya alatnya itu negara. Ya. Nah, buat pejabat, korban ini hanya angka. Tapi buat korban, keluarga kita, kalau keluarga kita kena jadi korban, hilang semua. Ya. Hidup kita selesai. Ya. Itu yang nggak dipahami gitu. Oke. Saya jadi emosi, mohon maaf ya. Iya, Mbak Yeni. Paham. Kebayang nggak kalau sekeluarga hilang? Itu kan ada bapak-bapak yang sampai keluarganya hilang, semua anaknya hilang, istrinya hilang, semua hilang. Udah baju yang sama yang dia pakai dari awal sampai nggak mandi udah nggak kepikir. Yang dia kepikirkan hanya gimana caranya ini jenazahnya, keluargaku bisa ketemu. Kan hanya itu. Dan nggak bisa, dia nggak bisa dong ngangkat gelondongan kayu besar-besar. Itu harus negara yang hadir. Nah, kalau pejabatnya masih hanya sekedar mengutip angka, mengatakan, nah, kalau sudah disumbang besar, dana alokasinya besar, apa bisa kemudian Bapak itu puas hatinya? Ya nggak bisa lah. Oke. Terakhir, Mbak Yeni, kita sudah memasuki tahun yang baru. Kita tentu berharap dengan bergantinya tahun, kita juga bisa semakin berbenah diri. Negara kita juga bisa semakin berbenah diri. Pesan Mbak Yeni, sebagai orang yang pernah berada di lingkaran istana, melihat bagaimana kinerja pemerintah dari yang satu ke pemerintah yang lain, apa pesan Mbak Yeni supaya tahun 2026 masyarakat kita lebih merasa punya optimisme? Nah, kita berharap betul bahwa pejabat-pejabat yang ada semua ini sekarang betul-betul melakukan tindakan yang bisa meringankan beban masyarakat. Minimal nggak ngerepotin deh. Kalau nggak bisa meringankan, jangan ngerepotin. Jangan jadikan bencana itu sebagai piknik, ya, sebagai ajang piknik, ajang tampil. Ya. Saya sampai menahan diri nggak turun ke sana sama sekali. Saya biasanya kalau ini cepet-cepet ya, tsunami Aceh dulu, saya lagi di Amerika, saya langsung pulang gitu. Ini bukan untuk sombong-sombongan, tapi waktu itu tergerak gitu ya. Sekarang nggak, karena apa? Saya takut di lapangan malah nyusahin. Air minum yang harusnya bisa buat pengungsi, malah harus buat saya nanti jadinya. Ya. Bahan makanan harusnya bisa buat orang lain, nanti buat servis pejabat. Nah, lebih baik
Udahlah, apa yang bisa kita lakukan dimanapun kita berada, ya kita bisa mungkin membantu koordinasi proses evakuasi, kita bisa membantu penyaluran logistik, bisa fundraising, cari dana dan lain sebagainya. Lebih baik itu kita lakukan. Nah, pejabat juga sudah mandat mereka, ini kewajiban mereka. Kalau rakyat kemudian melakukan aksi bela rakyat, jangan dicibir, jangan dikecilkan, tapi jadikan cambuk bahwa pejabat harus bekerja keras 10 kali lipat. Kalau enggak, rakyat yang ambil alih. Terima kasih, Mbak Yeni. Meski masih banyak pekerjaan rumah, tahun baru seharusnya diisi dengan harapan baru. Percayalah, masih ada asa di Sumatera. Karena ada kita, rakyat Indonesia yang akan mewujudkan itu. Selamat tahun baru, saya Zilvia Iskandar, pamit undur diri. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.